Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB bagian 7, Kekejaman Orang Tua. Selamat mendengarkan. Anyala menggigit sendok setelah menelan supnya. Rasa gurih yang berasal dari ayam berpadu dengan wangi dan hangatnya jahe adalah salah satu menu makan malam favorit gadis itu. Jangan gigit sendoknya, Anyala. Kapan bisa hentikan kebiasaan buruk itu? Peringat Mama dengan tegas. Nirmala tidak suka dengan sesuatu yang tidak biasa, tidak suka ketidakteraturan, apalagi kebiasaan buruk yang aneh di dalam rumah. Maaf, Ma. Anyala ingat ketika dirinya masih kecil, Mama mengajarinya banyak hal. Tidak pernah membiarkan Anyala makan coklat sebelum tidur. Namun, Anyala tetap melakukannya diam-diam dengan Kak Nita. Nita kerap menyimpan permen atau coklat di bawah bantalnya. Lalu saat lampu-lampu di rumah telah dimatikan, dia akan menyelinap ke dalam kamar Anyala. Lalu keduanya akan makan coklat sama-sama. Kak Nita. Kak, ayo main boneka. Kenang Anyala mengingat kejadian di masa kecilnya. Anyala, Kak Nita harus belajar sekarang. Kamu main sama Bibi ya. Waktu itu, Mama mendorong punggung Kak Nita menjauh. Yang dapat Anyala ingat, Mama selalu menyuruh Kak Nita belajar. Terkadang, Mama mengundang orang dari luar untuk mengajari Kak Nita. Ma, panggil Anyala. Iya sayang. Kenapa Mama gak minta Anyala untuk bimbel atau undang guru privat? Memangnya kamu butuh itu? Mama rasa kamu belum perlu. Nanti setelah evaluasi ternyata nilaimu menurun, akan Mama pertimbangkan. Bukan gitu, Ma. Lalu, maksud Anya kenapa perlakuan Mama pada Anya dan Kak Nita berbeda? Anyala, jangan bahas-bahas Nita lagi. Mama terlihat sangat kesal dengan membanting sendoknya. Wanita itu lalu mengambil gelas dan meminum isinya. Saat Mama minum, Papa pulang. Selamat malam, sayang. Malam, Pa. Malam, Papa, sapa Anyala pada pria itu. Wajah Papa tampak sangat ceria. Anyala, bagaimana sekolahmu? Tanya Papa sambil mengusap kepala Anyala. Baik, Pa. Bagus, jangan kecewakan Papa. Anyala memang anak kebanggaan Papa. Anyala mengangguk, yakin. Sementara kemarahan di wajah Mama telah lenyap. Makan, Pa, tawar Anyala. Terima kasih, Papa sudah makan dengan orang Pemda. Bagaimana hasilnya, Pa? Mama kelihatan sangat penasaran ketika menanyakan itu. Tentu saja, Papa berhasil mendapatkan proyek pengadaan komputer untuk kantor pemerintahan Jawa Barat. Sekarang Papa selangkah lebih dekat dengan tujuan dan cita-cita Papa. Seluruh Jawa Barat, Pa. Wah, selamat, Pa. Seru Anyala antusias. Dia ingin terlihat sangat peduli pada orang tuanya. Adalah hal penting untuk menunjukkan itu karena Anyala menginginkan timbal balik. Ya sudah, selamat makan kalau gitu. Papa akan mengurus beberapa pekerjaan. Segera setelah Papa berlalu, Mama juga bangkit dari tempat duduknya, mengikuti Papa.
Habiskan makanannya, Anyala, pesan Mama yang dijawab anggukan oleh Anyala. Yakin dirinya sudah berada di luar jangkauan pendengaran Papa dan Mama, Anyala pun ingin pergi ke kamarnya. Anyala selesai, silakan dibereskan, ucap Anyala memberi aba-aba pada pelayan yang sedari tadi berdiri di belakang meja makan. Selamat makan, Mbak. Orang yang dipanggil Mbak adalah pelayan khusus yang menyediakan makanan di rumah Anyala. Wanita itu belum terlalu tua, sehingga Anyala memanggilnya Mbak. Wanita itu merasa sedih karena piring Anyala masih terisi penuh oleh nasi. Mangkuk supnya juga baru berkurang separuh isinya. Anyala tidak benar-benar makan. Saat dia sudah makan malam dengan pengurus rumah yang lain, wanita itu berjalan ke kamar Anyala, lalu mengetuk pintunya. "Ada apa?" tanya Anyala heran. "Saya membawakan buah untuk Nona." Wanita itu membawakan piring yang penuh dengan irisan buah. Melihatnya, Anyala merasa sedikit tersentuh. "Terima kasih," ucap Anyala sambil mengambil piring itu dari atas nampan. "Kalau sudah selesai, taruh di sini saja, Nona. Nanti akan saya ambil." Di depan kamar Anyala ada sebuah meja kecil yang terbuat dari marmer. Meja itu dipakai untuk menaruh hiasan, juga sebagai penanda bahwa itu adalah kamar Anyala, sebab ada foto dirinya yang terletak di sana. "Baik, Mbak, terima kasih. Suruh Neni ke sini." Sepeninggal wanita itu, Anyala masuk. Dia melanjutkan belajar, namun pikiran Anyala tidak bisa diajak kerjasama. Dia terus saja memikirkan Kak Nita. Kerinduan adalah penyakit yang sulit disembuhkan, sebab kerinduan itu terpisah oleh dua dunia yang berbeda. Anyala menatap foto dirinya yang masih kecil. Di sampingnya berdiri Kak Nita tersenyum lepas. Gigi Kak Nita yang patah tampak lucu. Anyala ingat kakaknya pernah terjatuh dari pohon mangga di belakang rumah mereka. Setelah itu, Papa memutuskan untuk menebangnya. Anyala tenggelam dalam ingatan akan Kak Nita yang semakin pudar. Dalam kenangan yang sangat sedikit itu, dia menemukan banyak sekali cinta dan kasih sayang. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Kak Nita berhasil mengisi diri Anyala dengan kehangatan dan canda tawa. "Kak Nita..." Anyala tidak bisa lanjut belajar. Dia memutuskan untuk menjajalkan earphone, mendengar daftar putar favoritnya sambil memakan buah. "Tolong sisirin rambut Anyala, Mbak," pintanya pada asisten yang baru sampai di kamarnya. Sejak menikah dan pindah ke rumah Om Randi, Mama jadi jarang punya waktu untuk Kuina. Setiap malam, mereka akan berada di kamar dan jarang keluar. Kuina mencoba memahami bahwa mereka adalah pasangan baru yang penuh cinta. Hanya saja, apakah dengan begitu Mama bisa begitu saja mengacuhkan Kuina? Kuina juga butuh beradaptasi. Dia tidak dapat melakukannya seorang diri. Atau bisa, Kuina sungguh membutuhkan kehadiran Mama. Dia ingin bercerita banyak sekali tentang sekolah baru, tentang Anyala dan segala ketidakbaikannya, juga tentang Azka beserta semua keluar biasaannya. Kuina butuh didengar. Kuina keluar dari kamarnya dan sangat senang melihat Mama duduk di ruang tengah. Kuina segera akan mencurahkan isi hatinya. "Mama," sapa Kuina. "Sini, Queen." Kuina ikut duduk di sofa dengan Mama. Wanita itu mengusap kepala putrinya sayang. Kuina bahkan nyaris lupa bagaimana rasanya diperhatikan oleh Mama. "Ma, Kuina mau cerita tentang teman-teman Kuina, Ma." "Baiklah." Betapa lega hati Kuina mendapatkan jawaban itu. Namun tiba-tiba Om Randi keluar dari kamar. Dirinya tampak sangat rapi. "Aku siap sayang," katanya pada Hesti. "Baiklah Queen, sekarang Mama akan pergi dengan Om Randi. Kamu bisa cerita kapan-kapan." "Maaf ya Queen."
Mama bangkit berdiri, mengecup kening Kuina untuk berpamitan. Om pergi dulu ya Kuina, pamit Om Randi sambil merangkul istri yang belum lama dia nikahi itu. Sekarang pandangan Kuina terhadap Om Randi sedikit berubah. Dulu Mama selalu mengenalkan Om Randi sebagai seorang yang baik dan akan membuat hidup Kuina dan Mama bahagia. Namun sekarang Kuina hanya melihat Om Randi sebagai seorang yang mengambil Mama dari dirinya. Begitu juga Mama, wanita itu lebih suka bersama Om Randi. Dia lebih senang bersama orang baru yang mungkin memberikan semua yang Mama butuhkan ketimbang bersama Kuina yang selalu merepotkan. Kuina merasa dadanya sesak. Dia ingin menemukan ruang terbuka dan udara bebas. Lalu Kuina mengingat tempat favorit Aska. Kuina, malam Aska sibuk ya? Kuina memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp kepada Aska. Lalu dengan jantung berdebar, dia menunggu. Menit demi menit pun berlalu. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.